Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai model pembelajaran pengambilan keputusan rasional berbasis isu sosio-saintifik dan implementasinya pada kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran pengambilan keputusan rasional berbasis isu sosio-saintifik adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk melatih siswa dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang telah diperoleh, dianalisis, dan dievaluasi untuk mengatasi isu sosio-saintifik. Dasar pemikiran filsafat sosial rekonstruksionisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat solusi dari masalah sosial. Bremel 197, Arendt et al. 2001. Filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sistem Among Ingar Sasung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Suparlan 2016, Tarigan et al. 2022. Teori belajar konstruktivis. Proses pembelajaran dipahami sebagai suatu proses dan bukan sebagai hasil. De Groot dan Kalender 2007, Adam et al. 2016. Dan asumsi. Tujuan umum, mewujudkan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan komunikatif. Tujuan khusus, melatihkan kemampuan pengambilan keputusan dan literasi informasi siswa. Asumsi 1. Pembelajaran sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21. 2. Model pembelajaran memberikan stimulus kepada siswa untuk mengambil keputusan secara rasional dan literasi informasi. Dan 3. Isu yang diintegrasikan adalah isu sosio-saintifik. Langkah model pembelajaran. 1. Menganalisis konsep. 2. Mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi. 3. Membuat alternatif solusi berdasarkan informasi atau fakta. 4. Menganalisis alternatif solusi. 5. Memilih solusi terbaik. 6. Menerapkan keputusan atau solusi terpilih. 7. Mengevaluasi penerapan keputusan atau solusi. Sistem sosial dan prinsip reaksi. Atmosfer kelas yang terwujud bersifat interaktif, kooperatif, dan komunikatif melalui komunikasi multiarah. Guru dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator dan motivator, sedangkan siswa sebagai pengelola informasi. Penerapan. Penerapan pembelajaran dapat disesuaikan dengan alokasi waktu, kebutuhan pembelajaran, dan kompleksitas isu sosio-saintifik yang digunakan. Sistem pendukung. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk mencari berbagai informasi, alokasi waktu yang cukup, isu sosio-saintifik yang sesuai dengan kurikulum dan lingkungan belajar siswa. Dampak instruksional dan pengiring. Dampak instruksional, berpikir kritis, berpikir kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Dampak pengiring, peka terhadap isu sosio-saintifik, dan kritis terhadap informasi. Keunggulan. Pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad ke-21, yaitu 4C dan TIPEC. Melatih siswa untuk bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menggunakan teknologi. Melatih kemampuan pengambilan keputusan siswa, melatih siswa mencari, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber dan pembelajaran yang kontekstual. Membina sikap empati serta partisipasi di kehidupan sehari-hari. Keterbatasan. Perlu adanya bahan ajar pendamping selain bahan ajar utama. Perlu kecermatan dalam memilih isu atau permasalahan yang akan diintegrasikan sesuai materi. Perlu adanya sarana pendukung seperti HP, tablet, laptop, dan jaringan internet jika kondisi mendukung, dan atau pedoman wawancara untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Efektif jika diimplementasikan kepada siswa yang sudah mampu membaca. Ayo kita simak penjelasan implementasi masing-masing langkah model pembelajaran pengambilan keputusan rasional berbasis isu sosio-saintifik pada proses pembelajaran. 1. Analyze konsep atau menganalisis konsep.
Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu siswa menganalisis konsep melalui teks bergambar atau video sesuai dengan materi yang disajikan. Dan siswa bersama siswa lain, serta siswa bersama guru bertanya jawab mengenai konsep materi yang telah disajikan. 2. Identify a problem that requires a solution, atau mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi. Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu 1. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan jumlah siswa di masing-masing kelompok sebanyak 4-5 siswa. 2. Guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD siswa kepada masing-masing kelompok. 3. Guru menyampaikan petunjuk pengerjaan LKPD. 4. Siswa bersama teman sekelompoknya mengidentifikasi masalah mengenai interaksi manusia dan lingkungan melalui pengamatan di lingkungan sekitar, bertanya jawab dengan teman atau orang-orang di lingkungan sekitar sekolah. 5. Siswa bersama teman sekelompoknya mencatat hasil identifikasi masalah pada LKPD. 6. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk memilih masalah yang membutuhkan solusi dan relevan dengan lingkungan sekitar pada lembar yang telah disediakan. 3. Create alternative solution based on facts, atau membuat alternatif solusi. Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu 1. Guru menyampaikan petunjuk pengerjaan LKPD tahap membuat solusi. Dan 2. Siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk membuat berbagai alternatif solusi untuk masalah yang telah dipilih sebelumnya, berdasarkan fakta atau informasi dari berbagai sumber, seperti buku, internet, atau sumber belajar lainnya. 4. Analyze alternative solution, atau menganalisis alternatif solusi. Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu 1. Siswa melanjutkan diskusi bersama teman sekelompoknya untuk menganalisis alternatif solusi yang telah dibuat, seperti kelebihan dan kelemahan dari masing-masing alternatif solusi yang telah dibuat. Dan 2. Masing-masing kelompok secara bergiliran membacakan hasil diskusi mengenai alternatif solusi dan hasil analisisnya. 5. Selecting best possible solution, atau memilih solusi terbaik. Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu siswa melanjutkan diskusi bersama teman sekelompoknya untuk memilih solusi terbaik. 6. Implementing decision for solution, atau menerapkan keputusan. Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu 1. Siswa melanjutkan diskusi dengan teman sekelompoknya untuk membuat rancangan atau skenario solusi yang telah dipilih. 2. Siswa bersama teman sekelompoknya membuat rancangan penerapan solusi atau keputusan yang telah dipilih. 3. Masing-masing kelompok secara bergiliran membacakan hasil diskusi mengenai solusi atau keputusan yang telah dipilih dan rancangan penerapan solusi atau keputusan. Dan 4. Guru memberikan penjelasan kepada masing-masing siswa dalam mengimplementasikan solusi atau keputusan yang telah dipilih di luar kegiatan pembelajaran. 7. Evaluate implementing decision, atau mengevaluasi penerapan keputusan. Pada tahap ini, kegiatan operasional yang dilaksanakan yaitu 1. Siswa melanjutkan diskusi bersama teman sekelompoknya mengenai evaluasi penerapan solusi atau keputusan yang telah dilaksanakan secara mandiri pada lembar yang telah disediakan. 2. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil evaluasi penerapan solusi atau keputusan secara bergiliran. Dan 3. Guru dan siswa di kelompok lainnya secara bergiliran memberikan tanggapan. Sekian informasi mengenai model pembelajaran pengambilan keputusan rasional berbasis isu sosio-saintifik dan gambaran implementasinya pada kegiatan pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.